Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan kembali belajarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tetap percaya di tengah penderitaan. Tetap percaya di tengah penderitaan. Kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal yang ke-19 di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-25. Ayub pasal 19 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-25, di sana dikatakan di ayat yang ke-10. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pernah mengalami yang namanya masalah, penderitaan. Kita pernah berada dalam titik terendah dalam setiap kehidupan kita. Kita pernah berada dalam satu masalah yang sangat besar yang mungkin terjadi dalam pribadi kita atau mungkin terjadi pada keluarga kita atau pada perusahaan. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemik pada hari-hari ini, di tengah-tengah kondisi yang dunia mungkin menakutkan, keadaan mungkin mengkhawatirkan bagi setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan. Kalau Ayub dia berkata di ayat yang ke-10, ia membongkar aku dari semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah kondisi keadaan yang dia alami, dia tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah kondisi kita yang mungkin hari-hari ini mengalami keterpurukan, mungkin hari-hari ini kita mengalami penderitaan, mungkin hari-hari ini kita berada dalam titik terlemah, titik terendah dalam setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana setiap kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Apa yang menjadi titik terendah dari kehidupan Ayub? Di ayat yang pertama, yaitu di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita semua. Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Puji Tuhan, yang pertama, titik terendah atau masalah atau penderitaan yang dialami oleh Ayub, yaitu sahabat-sahabatnya menuduh Ayub berbuat dosa. Sahabat-sahabatnya menuduh dia melakukan dosa. Mereka berkata bahwa mungkin kamu melakukan dosa yang terselubung, yang tidak terlihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pasal pertama itu menceritakan bagaimana Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana Ayub dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Dan apa yang dialaminya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya dia menuduh bahwa kamu mengalami hal itu karena kamu berdosa, karena kamu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Ayub berkata bahwa jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesakanku. Teman-temannya menuduh hal yang tidak baik. Yang kedua, yaitu di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semak dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Yang kedua, yaitu orang-orang meninggalkan dia. Ketika Ayub berada dalam kondisi baik, ketika Ayub firman Tuhan menjelaskan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin dia menjadi orang yang sangat terpandang di zamannya ketika itu. Dan mungkin ada banyak orang yang mendekat kepada dia. Banyak orang yang bergantung kepada dia atau mungkin mencari pekerjaan kepada dia. Tapi ketika dia berada di titik terendah, Tuhan izinkan dia berada di dalam satu persoalan yang sangat sulit. Semua hartanya hilang, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya semuanya.
Dan firman Tuhan menjelaskan di sana, Ayub dia berkata, semua orang meninggalkanku, bukan hanya hartanya yang meninggalkan dia, bukan hanya hartanya yang hilang, tetapi orang-orang terdekat, mungkin bahkan firman Tuhan budaknya, orang yang bekerja sama dia pun meninggalkan dia. Jadi kondisi yang dihadapi oleh Ayub di dalam keadaan dia terpuruk, di dalam keadaan dia penderitaan dia menghadapi sendiri. Semua orang meninggalkan dia. Yang ketiga, di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Di ayat ke-19 di sana dikatakan banyak yang menghina dan menyalahkannya. Jelas firman Tuhan di sana, firman Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-19, semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Situasi yang dialami oleh Ayub adalah situasi yang sangat berat. Bukan hanya fisiknya yang sakit, tetapi mentalnya juga dialami. Bahwa sana katakan sahabat-sahabatnya sudah menuduh dia melakukan dosa. Orang-orang kepercayaan dia meninggalkan dia. Bahkan sana katakan istri dan saudara-saudara kandungnya pun meninggalkan dia. Bagaimana kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana istrinya dia berkata, kutuki Tuhanmu. Dia mengatai Ayub melakukan hal yang tidak baik. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Dan istrinya meninggalkan dia, saudara-saudara kandungnya meninggalkan dia, orang terdekat dalam hidupnya meninggalkan dia. Bahkan di sana dikatakan mereka menuduh aku, mereka menghina aku dan menyalahkan aku. Bahkan firman Tuhan, mereka menganggap aku menjadi orang yang gagal, seorang yang gagal di pandangan manusia. Di bagian yang keempat, titik terendah dari kehidupan Ayub, yaitu di ayat yang ke-17. Sana kata firman Tuhan menjelaskan, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Yang ketiga, yang keempat, yaitu mengalami sakit yang sangat menjijikkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan borok yang mengerikan. Yang keempat, ya, titik terendah dari kehidupan Ayub, yaitu mengalami satu penyakit, bahkan sana katakan itu menjijikkan bagi keluarga, menjijikkan bagi orang-orang sekelilingnya. Ada borok dalam tubuhnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia bukan hanya mengalami persoalan secara mental, tetapi fisiknya juga kena. Dan firman Tuhan menjelaskan itu diizinkan oleh Tuhan. Dia yang ada di atas. Ayub yang dulunya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ayub yang dulu yang awalnya itu firman Tuhan menjelaskan disertai oleh Tuhan dengan luar biasa. Punya harta yang banyak, anak-anaknya diberkati. Tapi ketika Tuhan izinkan, firman Tuhan, Tuhan izinkan ketika iblis datang dan meminta kepada Tuhan, Tuhan izinkan hal itu. Dengan kata lain, bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub ini adalah seizin daripada Tuhan. Penderitaan persoalan yang dialami, yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub, diizinkan Tuhan terjadi. Tapi kita belajar dari kehidupan Ayub, apa yang dilakukan oleh Ayub. Di ayat yang ke-25 di sana dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Ayub yang dalam persoalan yang berat yang dialami, dia masih mampu berkata, aku tahu bahwa Tuhan, bahwa penebusku itu hidup. Masalah yang bertubi-tubi yang dialami, masalah yang bertubi-tubi yang ditimpakan kepada dia, Ayub masih mau berkata, aku tahu Tuhanku hidup, aku tahu penebusku hidup. Ketika dia berkata, aku tahu, ini mempunyai hubungan yang dekat. Dia mengenal siapa penebusnya. Dia mengenal siapa Tuhannya. Dan di sana dikatakan ia akan bangkit
di atas debu. Inilah satu pengharapan di tengah penderitaan. Tetap percaya di tengah penderitaan, tetap percaya akan kuasa Tuhan sekalipun ada di tengah-tengah persoalan yang berat sekalipun. Bahwa apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, dan Dia yang hidup, yang tidak mati. Atau dikatakan bahwa tidak tinggal mati dalam kubur, tapi Dia hidup. Dan karena Dia hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tapi karena Dia yang hidup, Dia yang akan memelihara dan menolong. Tidak selamanya kita akan berada dalam situasi yang baik. Tidak selamanya kita akan berada dalam situasi yang mengenakan. Satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Tetapi di dalam persoalan itu firman Tuhan menjelaskan Ia memelihara dan menolong kita. Ia yang memelihara, memberikan kita kekuatan. Di dalam Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-50 di sana dikatakan, inilah yang menjadi penghiburanku dalam penderitaanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah yang menjadi penghiburanku, kata Daud, bahwa janji Tuhan adalah menghidupkanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita mengingat janji Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, dan Dia yang memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, penderitaan dalam dunia ini hanya sementara. Di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak dan dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ayub dia berkata tubuhnya yang rusak, tapi dia tahu ini bukan untuk selamanya. Semuanya hanya sementara. Itu juga dengan persoalan. Tubuh kita sementara, gak ada yang abadi dalam dunia ini. Persoalan kita pun hanya sementara, tidak ada yang abadi. Di tengah penderitaan, di balik penderitaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan. Selama apa? Kita tetap bertahan dalam Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-24, di ayat yang ke-10, di sana dikatakan, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sehingga di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14 yang firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Di tengah-tengah penderitaan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita, Dia akan memberikan kekuatan. Ada kekuatan, ada kemampuan, bahkan ada semangat untuk menghadapi hari esok, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Mungkin hari ini kita berada di titik terlemah dalam hidup kita. Mungkin kita berada dalam situasi yang tidak baik, persoalan yang silih berganti datang. Tapi kita tak percaya kepada Tuhan bahwa masalah yang ada dalam dunia ini tidak untuk selamanya. Selama kita kuat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ada sukacita, ada kemampuan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, memberkati firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Bersyukur Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Masalah-masalah di dunia ini ada banyak, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Dan persoalan dalam dunia ini hanya sementara, tetapi Tuhan menyiapkan kami berkat yang luar biasa, sukacita dan kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.